Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pertemuan antara Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan ini sebenarnya sudah dirancang beberapa hari kemarin dan menjadi perbincangan publik terkait rencana pertemuan itu. Dan hari ini terrealisasi pertemuan antara AHY dan Puan Maharani di GBK Gelora Bung Karno. Yang menariknya teman, pertemuan kali ini masing-masing didampingi sekjen. Jadi sekjennya mendampingi pertemuan tersebut karena pertemuan ini cukup penting mengingat ini kaitannya dengan Pilpres 2024. Karena nama AHY selalu disebut-sebut sebagai kandidat calon wakilnya Ganjar Pranowo. Sementara itu di internal Koalisi Perubahan, nama AHY juga disebut-sebut sebagai calon wakilnya Anies Baswedan. Tetapi sampai hari ini Anies belum menentukan sikapnya untuk mengambil AHY sebagai calon wakil presiden. Dan ketika pertemuan ini terjadi antara Puan dan AHY, ini bisa menaikkan bargaining position dari Agus Harimurti Yudhoyono. Bisa jadi AHY nanti akan menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atau mungkin teman-teman ya, yang terburuk bisa jadi Demokrat bergabung dengan PDIP untuk mendukung Ganjar dan AHY menjadi calon wakilnya Ganjar. Dan itu bisa mungkin terjadi karena namanya politik itu selalu dinamis. Bahkan dalam politik itu dikenal dengan jargon tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Kalau antara AHY dan Puan punya kepentingan yang sama, bisa jadi teman-teman, keduanya bisa bersatu. Karena selama ini antara Demokrat dan PDIP kurang akur. Dan ini disebabkan mungkin karena pertarungan di Pilpres antara Megawati dengan SBY dan selalu dimenangkan 2 kali oleh SBY. Jadi Megawati kalah sama SBY. Dan itu mungkin yang membuat hubungan kedua partai ini tidak harmonis. Tetapi dengan pertemuan antara AHY dan Puan, ini bisa jadi keduanya akan lebih harmonis daripada yang sebelumnya. Coba teman-teman ya, kita tonton video yang satu ini terkait pertemuan antara AHY dan Puan Maharani. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pertemuan kedua tokoh, yang satu dari PDIP, yang satu dari Partai Demokrat, antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono. Nah pertemuan ini sebenarnya sudah mendapat ACC atau mendapat izin atau mendapat masukan juga dari SBY bahwa SBY juga mengapresiasi pertemuan tersebut. Jadi tidak ada masalah pertemuan itu antara Puan dan AHY. Lalu bagaimana teman-teman pendapat dari calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya dari CNN Indonesia. Ganjar buka suara soal pertemuan Puan AHY di Jakarta. Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo ikut angkat suara ihwal pertemuan Ketua DPP partainya Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Komplek GBK Minggu 18 Juni 2023. Ganjar tak mau mempersoalkan pertemuan tersebut. Dia justru menilai komunikasi politik memang harus terus dibangun menjelang pemilu 2024. Enggak apa-apa, komunikasi politik kan harus dilakukan terus-menerus ya. Bagus itu, kata Ganjar di sela-sela safari politiknya di NTB Minggu 18 Juni 2023. Pertemuan AHY dan Puan digelar di hutan kota pelataran Komplek GBK, Jakarta Selatan. Keduanya ditemani sejumlah elit partai masing-masing. Mewakili kedua partai, rencana pertemuan itu sempat menjadi sorotan, sebab baik PDIP dan Demokrat selama ini selalu berseberangan antara oposisi dan koalisi.
AHY dalam pertemuan itu mengakui hubungan oposisi antara Demokrat dengan PDIP telah berjalan cukup lama sejak 2 dekade terakhir, mulai 2003 sampai 2023. Pengalaman sebagai lawan dan rival dalam pemerintahan yang cukup lama ini kemungkinan besar hanya dialami PDIP dan Demokrat. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu. Seringkali dianggap antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan, ujar AHY setelah pertemuan berlangsung. Namun begitu ke depan, kata AHY, semua belum bisa dipastikan. Dia membuka kedua partai untuk melakukan rekonsiliasi politik. Walau belum selalu pasti pada sikap yang sama, tapi insya Allah politik rekonsiliasi semacam ini memang harus, katanya. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut ia dan AHY adalah anak-anak muda yang akan membangun bangsa. Saya masih boleh dibilang dari saya muda, ini anak-anak muda yang akan membantu membangun bangsa ke depan, kata Puan usai melakukan pertemuan dengan AHY di hutan Kota Pelataran, Jakarta, Minggu 18 Juni 2023. Jadi jangan kemudian berpikir aneh-aneh atau yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat silaturahmi akan dilakukan untuk membangun komunikasi. Kalaupun belum ada kesamaan, imbuh Puan. Menurut Puan, meski belum ada kesamaan, namun komunikasi dan silaturahmi itu bisa menjadi jalan untuk mencari pola yang sama bisa dibicarakan. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pertemuan kedua tokoh antara Puan dan AHY. Karena Puan ini mewakili dari PDIP, sementara AHY mewakili dari Demokrat. Jadi kedua partai ini cukup besar, teman. Bahkan kalau kita lihat di pemilu-pemilu sebelumnya itu, Partai Demokrat ini pemenang dalam pemilu. Ini kan suara Demokrat lebih besar. Tapi sekarang suara PDIP yang lebih besar daripada Demokrat. Jadi ada pasang surut jumlah pendukung dari masing-masing partai, dan itu saya pikir sudah biasa, teman ya. Kalau dulu berjaya, kemudian setelah itu ada penurunan, dan bisa mungkin di tahun-tahun ke depan bisa berjaya lagi. Nah, terkait pertemuan itu memang kalau saya melihat ada dampak secara politis bagi koalisi perubahan yang belum mengusung calon wakil presidennya, yaitu Pak Anies sampai hari ini juga belum menentukan sikapnya siapakah calon wakilnya yang akan mendampingi di 2024. Sementara AHY ini diusung dari partainya untuk menjadi calon wakilnya Anies Baswedan. Dan pihak Pak Anies, kemudian pihak ketiga partai ini juga belum menentukan sikapnya siapakah yang akan menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Dan nama AHY itu juga disebut-sebut di pihak sebelah atau di PDIP bahwa AHY ini salah satu kandidat yang bisa menjadi calon wakilnya Ganjar Pranowo. Jadi AHY ini ada promosi di pihak sebelah bisa dijadikan sebagai calon wakilnya Ganjar Pranowo. Sementara di internal sendiri, yaitu di Nasdem, Demokrat dan PKS, AHY adalah salah satu kandidat calon kuat untuk menjadi wakilnya Anies Baswedan. Jadi semua tinggal ketika partai itu siapakah yang akan menjadi calon wakilnya Anies Baswedan. Karena nama AHY sekali lagi masuk dalam bursa calon wakilnya Ganjar Pranowo. Maka dari itu perlu kearifan dari ketiga partai ini untuk segera menentukan sikapnya. Siapakah yang akan menjadi calon wakilnya Anies Baswedan untuk maju di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.